Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tunas Prianto dari kelas 3A NIM 362021302019. Sini saya akan menerangkan hasil jawaban saya. Baik, nomor 1. Jelaskan jenis cacat pada material berdasarkan lokasi berada. Jawab berdasarkan materinya, cacat atau defek pada material dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu A. Cacat titik, cacat 0 dimensi, point defect. Cacat titik yang paling sederhana adalah kekosongan sensi. Di sini ada atom yang hilang dalam kristal. Cacat titik ini merupakan hasil dari penumpukan yang salah sewaktu kristalisasi, atau juga dapat terjadi pada suhu yang tinggi oleh karena energi termal meningkat. Bila energi termal meningkat, ada kemungkinan bagi atom-atom untuk melompat meninggalkan tempatnya, di mana energi terendah akan ikut naik pula. Maka akan terdapat kekosongan tunggal saat kristalisasi, dan bila terdapat kekosongan ada 2, maka dapat disebut sebagai kekosongan ganda. Berikut gambar di bawah ini. B. Cacat garis, cacat satu dimensi atau line defect dislocation. Line defect yang paling banyak dijumpai adalah dislokasi. Secara geometris, dislokasi dapat digambarkan sebagai berikut. Dislokasi ini dapat digambarkan sebagai sisipan atau satu bidang atom tambahan dalam struktur kristal. Garis dislokasi dalam gambar tersebut adalah garis tegak lurus pada bidang gambar. Di daerah garis sekitar dislokasi terjadi distorsi isi yang bersifat lokal. Daerah-daerah yang jauh dari garis dislokasi, derajat distorsi lokalnya menurun dan susunan atomnya kembali normal. Distorsi isi tersebut dapat berupa tekanan atau tegangan, sehingga terdapat energi tambahan sepanjang dislokasi tersebut. Jarak geser atom di sekitar dislokasi tersebut vektor geser B. Burger vectors, yang mana agak lurus pada garis dislokasi. C. Cacat bidang, cacat 2 dimensi atau planar atau surface defect. Planar defect terdapat berupa cacat pada permukaan luar, twin boundary, batas-batas fasa, dan batas-batas shear pada material, di mana akan memisahkan material tersebut atas beberapa bagian, yang mana tiap-tiap bagian akan memenuhi struktur kristal yang sama tetapi berbeda arah kristalnya. D. Cacat volume, atau cacat 3 dimensi atau volume defect. Volume defect pada material dapat berupa crack, retak atau pori-pori, inklusi, perspital, fasa kedua, dan lain sebagainya. Kehadiran volume defect dalam material biasanya memberikan suatu implikasi, misalnya terdapat sifat material yang akan menyebabkan perubahan densitas material, terutama dengan adanya pori-pori ataupun fase pada material. Nomor 2. Apakah prinsip kerja pengujian magnetik pada material logam? Prinsip kerja material magnetik partikel test adalah dengan memagnetisasi benda yang diinspeksi, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik dalam bahan diinspeksi. Ketika terdapat cacat pada benda uji, maka arah berlawanan akan berbentuk sehingga terjadi kebocoran dalam flux magnetik. Bocoran flux magnetik akan menarik butir-butir ferromagnetik ke permukaan, sehingga lokasi cacat terdapat bukan mengenai bocoran flux magnetik, disebabkan terpotongnya arah medan magnetik dikarenakan oleh magnetik. 3. Apakah mojon magnetik dapat mendeteksi cacat pada baja mangan? Jawab, baja mangan atau nama lainnya
Makna alloy adalah tipe baja non-magnetik yang memiliki ketahanan pada abrasi sehingga dipakai pada terali penjara. Fasa pada temperatur kamar yang dimiliki oleh baja mangan pada awalnya adalah autenity, dan karena itulah baja itu bertipe diamagnetik. Dasar permunculan cacat pada teknik magnetic particle test adalah melakukan magnetisasi pada benda kerja yang dapat dimagnetisasikan dan atau bersifat ferromagnetik dan bisa dideteksi melalui serbuk besi yang ditaburkan, sehingga jika teknik ini dipakai maka cacat tidak akan muncul, dan yang terjadi hanyalah pemusatan serbuk besi pada medan magnet yang ada. Sebutkan syarat utama dalam pemilihan metode NTT untuk mendeteksi cacat. Jawab. Teknik pemeriksaan permukaan dan kondisi pemantauan diantaranya adalah infeksi visual, liquid penetrant testing, magnetic particle inclusion inspection. Metode lain yang dapat digunakan untuk memeriksa komponen secara utuh diantara lain adalah radiografi, ultrasonic inspection, acoustic emission, leak testing. Kemudian metode NTT yang paling tepat untuk digunakan tergantung pada beberapa faktor, yaitu material konstruksi, ketebalan material, jenis kerusakan yang ingin dideteksi, biaya yang tersedia, dan level kemampuan operator. 5. Sebutkan perbedaan kelebihan dan kekurangan pengujian magnetic particle test. Jawab. Kelebihan magnetic particle test: 1. Lebih portable dan dapat digunakan saat uji di lapangan, relatif lebih mudah dan lebih murah, pelatihan lebih mudah dan cenderung tidak rumit, peka terhadap letak pada permukaan yang sangat halus, dan diskontinuitas yang dekat dengan permukaan pada logam baja. Dapat digunakan pada material yang dicat, tipis, dan bagian-bagian pelat. Kekurangan magnetic particle test yaitu hanya bisa digunakan pada material baja, pemberian pasca pengujian magnet mungkin diperlukan, kebutuhan ampere yang tinggi pada material yang besar, proses dimagnetisasi mungkin diperlukan, pengujian berulang mungkin diperlukan tergantung pada kerumitan bagian pada material, dan terakhir, material bisa saja rusak karena air yang dihasilkan saat menggunakan prod atau heat stroke. 6. Jelaskan pengujian magnetic dengan menggunakan teknik prod. Jawab. Magnetisasi sirkular. Magnetisasi sirkular terdiri dari A. Magnetisasi tak langsung. Harus dikendalikan ke konduktor sentral medan magnet mengenai bahan dan benda yang dilingkupinya. B. Magnetisasi langsung arus listrik dialirkan pada bahan yang akan dimagnetisasi. C. Magnetisasi dengan cara material bermagnetik dililiti dengan logam lembaga kemudian dialiri arus listrik. 2. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik heat shock. Jawab. Magnetisasi melingkar induksi langsung dengan mengalirkan arus ke dalam dan memakai heat shock adalah juga disebut bisa memakai pods. Bidang yang dihasilkan melingkar di wilayah lokal antara pods dan teknik kotak. Pods memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan indikasi yang terletak sepenuhnya di bawah permukaan. Seringkali cukup dalam, harus tergantung pada jarak tanam dan ketebalan bahan. 8. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik central conductor. Jawab. Induksi tak langsung bisa dilakukan dengan menggunakan central conductor membawa arus ke dalam benda uji. Penggunaan central conductor cocok untuk pemeriksaan banyak benda yang bentuk silinder berukuran kecil seperti pegas, mur, dan cincin silinder pendek dalam sekali jalan. Untuk objek yang digunakan dengan metode berbeda, inspeksi dilakukan secara bertahan untuk menjaga perbedaan nilai arus. Teknik ini digunakan untuk menemukan diskontinuitas longitudinal di dalam dan di luar silinder dan letakkan melintang di kawat pegas. 9. Jelaskan gambar magnetisasi longitudinal. Jawab. Magnetisasi adalah besaran faktor yang dapat
diwakili oleh longitudinal komponen sepanjang Z dan dengan komponen kedua tegak lurus dengan yang pertama disebut magnetisasi transversal yang ada dalam bidang X, Y. Hanya magnetisasi transversal menghasilkan sinyal. Hasil magnetisasi transversal ketika sebuah pulsa RF tips magnetisasi longitudinal berjalan dari Z sampai sumbu ke arah bidang transversal XY. Sebuah 90 derajat pulsa RF tips yang magnetisasi sepanjang jalan ke bidang XY. 10. Jelaskan sifat-sifat logam yang dapat menentukan efektivitas penggunaan partikel magnetik untuk menguji material. Permeabilitas. Permeabilitas adalah seberapa mudah untuk memberikan sifat magnet pada suatu benda. Permeabilitas adalah dan reluktansi adalah ukuran yang berlawanan pada benda yang sama. Reluktansi menjadi lawan dari flux magnet dan permeabilitas menjadi mudah jika benda dapat diberi sifat magnetis. Contoh motor listrik dibuat gerak dengan jarak udara yang sangat kecil, entah armatur dengan medan untuk mengurangi reluktansi jaringan magnet ini, membantu membuat medan magnet yang kuat. B. Reluktansi. Reluktansi adalah seberapa sulit garis gaya magnetik melewati sebuah benda. Secara teknis, reluktansi adalah sebuah ukuran kebalikan dari benda yang memiliki flux magnet. Atau besi dan baja memiliki reluktansi yang rendah dan udara memiliki reluktansi tinggi. C. Magnetisme sisa. Sisa magnetisme didefinisikan sebagai jumlah magnetisasi yang tertinggal setelah melepaskan medan magnet eksternal dari rangkaiannya. Dengan kata lain, nilai kerapatan flux OB seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan garis merah dipertahankan oleh bahan magnet disebut magnet sisa. Dipertahankan magnet ini disebut retentivitas bahan. D. Retentivitas. Intensitas magnet H berkurang, kerapatan flux magnet B juga berkurang, tapi tertinggal di belakang intensitas magnet H. Oleh karena itu, kita dapat melihat pada gambar bahwa ketika intensitas magnet H menjadi 0 pada titik B, kerapatan flux magnet B tidak berkurang menjadi 0. Nilai kerapatan flux magnet B ditahan oleh material ketika intensitas magnet H sama dengan 0 disebut sebagai retentivitas. Gaya koersif. Di antara bahannya sudah dijadikan magnet ada yang sudah kembali seperti semula dan ada pula yang tidak kembali atau hampir tidak sampai kembali seperti semula. Kekuatan ini mengarahkan puntiran elektron seperti semula disebut gaya koersif. Torsive force gaya koersif besi lunak dan plate dinamo lebih besar daripada gaya koersif baja atau logam campuran. Artinya, gaya tolak-menolak atau tarik-menarik kutub elektron besi dan plat dinamo juga lebih besar. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya, jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.